Calon Presiden Prabowo Subianto berjoget dan loncat-loncat usai menyampaikan pidato dalam acara pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres di kantor KPU Jakarta. Baik, kami mengucapkan terima kasih pasangan calon presiden dan juga wakil. Prabowo mendapatkan giliran kedua untuk menyampaikan pidato. Hal itu senada dengan nomor urut yang didapatkan di Pilpres 2024, yakni nomor 2. Setelah Prabowo selesai menyampaikan pidatonya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tampak menghampiri Prabowo yang didampingi Gibran Rakabuming Raka. Mereka lalu melakukan tos dan saling bersalaman. Prabowo tampak berjoget dan loncat-loncat kecil, seraya kembali ke tempat duduknya. Bukan kali ini saja Prabowo Subianto melakukan aksi kocak. Sebelumnya ia pernah menggebrak meja hingga berbuat kocak kepada wartawan. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Banyak netizen mempertanyakan apa maksud Prabowo di usia yang sudah udzur kemudian melakukan joget-joget kecil. Apakah untuk kampanye kepada generasi Z? Ada yang menarik saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri pengundian nomor urut Capres dan Cawapres di KPU. Megawati terlihat akan disalami oleh Gibran dan Kaisang. Namun, sepertinya Megawati tidak mengulurkan tangannya. Seperti yang terlihat di video, Gibran Rakabuming Raka bersama Kaisang Pangarep terlihat menghampiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri jelang acara pengundian nomor urut Pilpres 2024 di kantor KPU Jakarta. Terlihat saat Kaisang maju dan akan menyalami Megawati, Kaisang nampak bersimpuh sambil mengobrol dengan Megawati. Namun Megawati tidak mengulurkan tangannya. Giliran Prabowo yang kemudian menyapa Megawati. Pada momen itu, Prabowo dan Megawati terlihat tersenyum. Selain itu, terlihat juga Prabowo Subianto juga terlihat joget. Baik, kami mengucapkan terima kasih pasangan calon presiden dan juga wakil. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Ada sirup rasa jeruk dan durian.
ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi Jarod Saiful Hidayat menyebut calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, merupakan contoh tidak bagus untuk anak muda. Gibran anak muda yang terlalu terburu-buru. Jarod mengatakan, PDIP telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menjadi wali kota Solo. Ia mengharapkan kesempatan itu bisa menjadi tahapan Gibran untuk menduduki jabatan sebagai gubernur, tidak langsung potong kompas karena karpet merah. Anak muda harus memiliki spirit untuk berjuang dari bawah. Anak muda harus bertarung dan berkreasi untuk mendorong perubahan ke arah lebih baik. Alih-alih mengharapkan privilege. Saya kecewa sama Mas Gibran bukan apa-apa, dia anak muda. Dia anak muda. Tapi dia tidak punya kesabaran. Kita ini sebetulnya menggandeng seorang pemimpin itu dari awal. Oke, kita kasih kesempatan sebagai wali kota. Kalau bagus, sana ke provinsi. Yang dulu provinsi bagus, naik lagi ke selanjutnya. Tidak langsung potong kompas karena ada karpet merah, gitu ya misalnya. Sehingga semuanya ditabrak. Ini contoh-contoh yang tidak bagus kalau saya. Untuk anak muda, mohon maaf, contoh yang bagus. Anak muda itu pasti punya nilai apa, spirit untuk berjuang, untuk bertarung, untuk berimprovisasi, untuk berkreativitas, untuk bekerja keras. Ini spirit anak muda untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih bagus. Ini spirit anak muda. Bukan yang mengharapkan privilege, tidak mengharapkan proses, tidak berproses dari bawah. Saya kasih contoh, Pak Jokowi termasuk kader yang berhasil, berproses dari awal. Salah satu kader terbaik dari PDIP Perjuangan, berproses dari awal, dari wali kota 2 periode gitu kan, kemudian jadi gubernur, ya kan? Uji juga di situ. Ya, kemudian 2014 Jokowi 2014 itu ingat itu 2012 ketika beliau dijabat sebagai gubernur, saya ini ketua DPD betul nggak? Ketemu dia. Jadi yang mengajak, yang memenangkan Pak Jokowi di sini panglima perangnya di partai itu saya ngomong. Lalu sebagai ketua DPD Perjuangan di Jakarta. Jadi saya tahu persis. Gibran menurut Jarod berbanding terbalik dengan ayahnya Jokowi. Bekas wali kota Solo itu termasuk contoh yang berhasil menjadi salah satu kader terbaik PDIP. Jarod mengatakan, sebagai ketua DPP bidang ideologi dan kaderisasi, ia bertugas menggembleng ideologi melalui sekolah partai. Dalam sekolah partai, pihaknya selalu menekankan 3 nilai utama, yaitu disiplin, loyalitas, dan ikhlas. Gibran dianggap menjalankan pembangkangan politik terhadap PDIP. Jarod mengaku pihaknya merasa gagal dalam mendidik kadernya. Ia menilai Gibran tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan ikhlas. Jarod mengaku prihatin Gibran mengabaikan nilai-nilai yang ia tanamkan melalui sekolah partai. Kendati mengaku gagal, Jarod mengatakan bersyukur masih ada kadernya yang berhasil menjalankan nilai-nilai PDIP. Bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar, dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya, Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan, seluruh mata rantai pencalonan Gibran sebagai cawapres adalah pembangkangan politik konstitusi kepada rakyat Indonesia.
Menurutnya, hal itu dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. MK belakangan ini menjadi sorotan setelah mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan itu memberikan karpet merah kepada putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju menjadi cawapres. Sebab Ketua MK Anwar Usman merupakan paman dari Gibran. Namun sayangnya dalam pandangan pelapor, putusan 90 menunjukkan bagaimana mahkamah telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan dengan cara mengubah aturan perundangan yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi perubahan peraturan tentang syarat umur capres-cawapres itu menggunakan tangan hakim terlapor yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak terbantahkan karena telah menjadi fakta hukum dengan didaftarkannya Gibran Jokowi sebagai pasangan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam putusan 90 yang baru saja diputuskan oleh mahkamah tersebut. Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparsialitas, di mana seharusnya hakim terlapor mengundurkan diri sesuai konsep judicial disqualification, tetapi yang lebih mengganggu adalah putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir, plain and organized crime, sehingga layak pelapor tasbihkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga. Hasto mengatakan partainya sedang sedih dan luka hati yang perih karena Presiden Jokowi meninggalkan partai. Menurut Hasto, PDIP telah mencintai dan memberikan keistimewaan kepada Presiden Jokowi. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, Jimli Asidiki, memandang putusan MK yang membuat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, berpeluang menjadi cawapres patutnya diterapkan pada 2029, sebab perubahan aturan pemilu akibat putusan MK tergolong sangat dekat. Komisi Pemilihan Umum soal pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden wajib sejalan dengan putusan MK, tapi PKPU telah diterbitkan lebih dahulu. Dengan demikian, KPU harus mengubahnya kalau ingin disesuaikan dengan putusan MK. Jimli lalu mencontohkan Pilpres dengan pertandingan sepak bola. Putusan MK rawan menimbulkan perselisihan karena tiba-tiba ada aturan baru yang mengubah permainan secara dramatis. Pemain sudah turun di lapangan nendang bola, tiba-tiba muncul aturan baru dari FIFA. Pemain yang tinggi di atas 170 tidak boleh main. Pemain yang pendeknya di bawah 150 tidak boleh main. Padahal mereka sudah di lapangan nendang bola. Apa mau diterapkan di pertandingan hari ini? Kenapa tidak diterapkan untuk pertandingan yang tahun depan? Jimli menyebut proses pemilu sudah berjalan, partai pesertanya pun sudah didaftarkan, lalu para bakal capres sudah bermunculan dengan koalisinya. Pada kondisi ini, menurut Jimli seharusnya tidak ada perubahan aturan pemilu yang datang tiba-tiba. Pemilu sudah jalan, pendaftaran partai sudah, memang pendaftaran capres-cawapres belum, tapi partai pengusung yang sudah disahkan, yang sudah memenuhi syarat sudah disahkan. Jadi tahapan pemilu ini sudah disahkan. Oleh karena itu, Jimli dalam posisi menyarankan agar putusan MK dijalankan pada Pilpres 2029. Dengan demikian, tidak ada perubahan drastis dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi akan menjadi sorotan karena akan membacakan putusan gugatan syarat usia capres dan cawapres. Jika MK kabulkan gugatan tersebut, maka peluang putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres terbuka lebar. Menanggapi itu, budayawan Butet Kartarjasa mendoakan ada keajaiban dan mukjizat bahwa putusan yang dikabulkan MK itu berlaku untuk Pilpres 2029, bukan 2024. Butet mengatakan ia berdoa ada keajaiban semesta mukjizat. Pertama, mukjizatnya adalah MK memutuskan untuk diberlakukan pada tahun 2029. Doa berikutnya yaitu Gibran enggak maju sebagai cawapres. Butet yakin Gibran tahu diri sebagai wali kota Solo, masih belum punya akar dan belum punya banyak pengalaman sebagai pemimpin bangsa. Ia berdoa agar Gibran tidak bersedia karena Gibran menyadari masih belum punya akar, belum punya pengalaman sebagai pemimpin bangsa, baru punya pengalaman di level kota. Ia meyakini Gibran mewarisi sikap ayahnya. Ia menambahkan, Gibran mewarisi sikap ayahnya. Jokowi memiliki sikap tahu diri. Gibran diyakini juga akan berguru pada ayahnya tersebut. Berkah yang ketiga, kalau itu terjadi, Presiden Jokowi punya legasi yang sangat kuat sebagai barometer seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang melayani selama 10 tahun. Butet merasa yakin Gibran mewarisi dan mempraktekkan politik yang baik serta punya akar.
Baginya, Gibran bukan petualang politik sehingga sadar bisa bersikap. Kalau hari ini masih yakin Gibran akan mendampingi Prabowo, mudah-mudahan Gibran punya kejernihan berpikir dan tidak bersedia menjadi cawapres. Ia khawatir jika Gibran benar-benar menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto, kekhawatiran itu berpengaruh terhadap seluruh kebaikan Jokowi selama 2 periode sebagai presiden. Meski masih menunggu keputusan MK, nama Gibran terus dispekulasikan menjadi bakal cawapres. Dari poros koalisi mendukung Prabowo mengakui figur putra bungsu Jokowi itu masuk bursa pendamping Prabowo. Bahkan relawan pendukung sudah bersuara beri dukungan terhadap Prabowo duet dengan Gibran. Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Pertanyaan besar kami sebetulnya. Mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya? Atau ke 25. Menurut kami, tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan. Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Nah, kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Nah, saya tidak percaya. Ya, apakah PDIP akan diam? Apakah kekuatan-kekuatan Islam modernis yang dulu setengahnya mendukung Prabowo dan sekarang kemudian ke Anies Baswedan itu akan berdiam? Saya tidak yakin itu. Ya, itu yang pertama. Ya, bahwa ini semua tentu sudah diperhitungkan, sudah ada yang memperhitungkan langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Tidak pernah ada orang berpolitik itu karena semuanya itu menunggu nasib gitu ya, atau menunggu kejadian kemudian baru diantisipasi, direspons gitu. Enggak, ini tipikal politisi ya. Dalam catatan saya itu 6 bulan sebelum Gibran menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi masih bilang bahwa anaknya tidak tertarik politik, anak-anaknya tidak ada yang tertarik politik. Ya, mereka lebih tertarik pada bisnis. Tapi 6 bulan kemudian apa yang terjadi? Menantunya dan anaknya menjadi calon wali kota. Dan mereka pun juga menjadi pengusaha, kan tidak terlalu, bukan pengusaha yang, ya maaf ya saya tidak merendahkan, tetapi dibandingkan dengan banyak pengusaha-pengusaha seusia mereka dan lain sebagainya jauh lebih sukses gitu ya. Tapi pilihan menjadi politisi mungkin lebih menarik untuk mereka gitu. Dan itulah yang mereka lakukan. Dari sejumlah kader dan pengurus Gerindra di daerah juga merekomendasikan Gibran sebagai baca pres Prabowo di 2024. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengingatkan kepada seluruh hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjunjung tinggi sikap kenegarawan. Hal ini menanggapi batasan gugatan usia capres dan cawapres. Usia capres dan cawapres di MK yang memasuki fase pembacaan putusan pada Senin 16 Oktober 2023. Menurutnya, Hakim MK harus menjaga marwah lembaga penegak konstitusi tersebut, sehingga mereka dalam memutuskan sebuah perkara harus mendengar berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat. Hasto mengatakan dirinya percaya dengan Hakim Mahkamah Konstitusi harus memegang sikap kenegarawan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sudah banyak suara-suara dari masyarakat yang disampaikan untuk menjaga marwah dari MK. Hasto menyinggung pemerintah era Orde Baru yang cenderung otoriter dan bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Dirinya meyakini suara-suara itu didengar karena pengalaman ketika menghadapi pemerintah yang otoriter 32 tahun Orde Baru. Ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang ditampilkan adalah kekuatan moral, kekuatan politik. Dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver.
Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sudah menunjukkan prestasinya di Solo dan merupakan salah satu kandidat yang mungkin memang bisa pertimbangkan. Jadi nggak ada, jangan melihat muda tua atau kemudian laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berjuang di kontestasi. Kan cawapres. Ya kan yang meminang kan punya pertimbangan tertentu, tinggal yang dipinang mau atau enggak, itu aja kan baru berandai-andai. Kenapa sih mengharapkan Mas Kaisang bergabung dengan koalisi? Pengalaman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter 32 tahun Orde Baru, ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral, kekuatan politik kebenaran. Maka kami meyakini Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat, termasuk apa yang terpendam adalah muatan perintah konstitusi bahwa hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki sikap kenegarawanan. Meski begitu, dirinya masih meyakini bila Hakim MK bisa menjaga marwah lembaganya dan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Hasto meyakini Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat, tapi yang terpenting adalah muatan perintah konstitusi bahwa Hakim MK harus memahami sikap kenegarawan.